Kayak aku lebih baik cerita. Suatu ketika aku pernah ngadapin masalah bla 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 bla. Masalah begini begini begini, aku melakukan begini begini. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, seorang sales itu memang wajib untuk mempromosikan produknya ya, dan media yang biasa dipakai oleh sales untuk mempromosikan produknya itu biasanya juga lewat media sosial atau lewat WhatsApp. Nah, topik kita kali ini kita mau bahas gimana sih kita bisa mempromosikan produk kita itu via WhatsApp. Oke, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Rapi banget Coach hari ini. Bisa saya ngajar. Habis selesai ngajar ya, makanya agak ini ya. Ya agak lelah, Agak capek. lelah aja ya. Oke. Iya nggak Coach, berhenti ngajarnya. wah, luar biasa nih Coach ya. Ya, yang luar biasa Bu Ana yang ngejualin saya terus-terusan ya. Oke, Coach, kali ini topik kita ini mau bahas tentang gimana sih jualan lihat WhatsApp. Jadi kan seorang sales itu kan juga dia pakai berbagai macam media ya untuk mempromosikan produknya. Salah satunya nih WhatsApp nih. Nah, kadang-kadang kita pengen tahu nih gimana sih kita bisa bangun seperti funneling atau bagaimana kita bisa menarik customer via WhatsApp ini gitu, seperti itu. Apa yang bisa tips and tricksnya lah Coach? Oke, yang pertama, jadi kita bicara mengenai funneling ya. Kalau bicara funneling itu kan berarti gambarannya kayak apa ya namanya? Bukan kayak pipa, apa namanya? Kayak corong. Ya, Jadi corong. Jadi corong yang pertama adalah kalau cara jualan via WhatsApp, idealnya adalah kita bikin namanya lead magnet. Jadi bikin lead magnet untuk supaya orang mau masuk ke WhatsApp. WhatsApp group ya, masuk ke WhatsApp group. Jadi lead magnet itu caranya apa? Lead magnet bisa bikin ebook, bisa bikin WhatsApp, kuliah WhatsApp, itu juga bisa. Jadi gitu ya. Jadi bikin segala sesuatu yang membuat gratis dan orang mau masuk. Atau bisa juga bikin artikel di media sosial dan membuat orang mengundang untuk masuk di WhatsApp group. Itu dulu yang pertama. Nah, setelah sudah masuk WhatsApp group, dulu juga pernah ada satu teman saya buat preview seminar. Preview itu dia pakai WhatsApp group. Jadi gini, ini ada seminar gratis gitu ya. Seminarnya gratis, semua orang disuruh masuk ke dalam satu WhatsApp group. Dan WhatsApp group yang masuk gratis itu nanti dipakai buat jualan berikutnya. Wah. Itu bisa dipakai juga, jadi kayak gitu. Jadi bikin acara event misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, jadi WhatsApp grupnya jadi penuh tuh. Ya walaupun memang nanti ada yang iklan, ada yang macam-macam tuh ada, itu udah pasti. Itu yang pertama. Nah, setelah sudah masuk jadi funneling, mereka sudah masuk di WhatsApp group, kita maintain. Karena di dalam konsep guerrilla marketing ada konsep yang namanya rumus 9. Jadi kalau orang berinteraksi sebanyak 9 kali, kalau istilah 9 kali atau 9 kali exposure, mereka membaca artikel tersebut 9 kali, dia tertarik, dia akan lanjut untuk penasaran, dia pengen cari tahu. Jadi memang cara konsepnya kayak gitu. Jadi gimana caranya mereka tertarik ya, bikin artikel yang bagus, bikin kasih diskusi apa dan sebagainya, bikin sebuah komunitas atau sebuah apapun untuk mereka terlibat. Nah, setelah sudah masuk, barulah pelan-pelan kan kalau corong kan makin lama makin mengecil tuh, makin kecil. Nah, setelah itu jual produk yang harga murah, kemudian barulah jual produk yang agak relatif lebih mahal. Nah, itulah konsep yang dipakai dengan konsep funneling. Berarti kita menarik mereka yang belum kenal kita ya Coach ya, melalui media ini. Bisa mengenal, bisa juga enggak. Jadi memang itu caranya. Ada cara lain lagi mungkin yang bisa dipakai adalah dengan mencari di Google. Jadi cari di Google, cari WhatsApp group. Itu banyak loh, WhatsApp group Indonesia kalau cari di Google itu banyak banget di Google. Itu tinggal kita masuk aja di grup-grup itu. Cuman tinggal kita cari apakah grup itu cocok atau enggak sama kita. Nah, itu yang paling gampang. Jadi memang kita harus meng-create, istilahnya apapun strateginya, tetap harus dibuat yang namanya lead magnet. Lead magnet itu adalah apa istilahnya ya?
gula-gula lah ya, gula-gula atau makanan atau remah-remah biskuit atau apapun supaya semut-semut pada datang dan tertarik mau masuk ke dalam itu. Itu kuncinya. Cuman memang kelemahan di WhatsApp group adalah pasti banyak yang iklan sih. Itu jeleknya. Jadi memang mau nggak mau harus kuat untuk membuat konten-konten yang berharga yang membuat orang tetap mau merasa ini bermanfaat sih. Ini bermanfaat gitu kayak gambarannya. Memang bisa aja kita bisa memancing kepada mereka apa pertanyaan-pertanyaan yang mereka mau tanya. Kemudian kita jawabin itu juga bisa. Jadi baik konsep di WhatsApp maupun konsep di Telegram itu bisa dimanfaatin. Itu dulu yang pertama yang penting. Orang nggak akan kenal sebuah produk kalau dia nggak ngerasa ada manfaatnya. Ketika dia nggak merasa ada manfaat, maka otomatis orang itu nggak akan engage, terlibat di dalamnya. Itu sih gambarannya seperti itu. Maka yang paling gampang memang idealnya ujung-ujungnya tetap lead magnet. Jadi artinya apakah ada seminar gratis, ada preview gratis, itu dibuatin. Dan memang ujung-ujungnya kita harus menarik orang supaya mau masuk ke dalam yang gratis itu tadi. Supaya ujung-ujungnya nanti berikutnya punya WhatsApp group jadi banyak dan jualannya lebih gampang. Itu gambarannya. Oke. Nah ini kalau itu kan kita menarik mereka yang sudah masuk ke WhatsApp. Nah ini untuk mencari orang-orangnya ini via apa ya coach ya? Maksudnya mencari orang-orang WhatsApp ya berarti kita promosiin memanfaatkan di media sosial. Ya tadi bisa memanfaatkan media sosial, bisa juga kita cari di WhatsApp group di Google. Karena kalau di Google kita cari WhatsApp group Indonesia atau apapun itu banyak banget. Tinggal kita bisa nggak membuat lead magnetnya. Lead magnet tadi paham ya? Lead magnet apakah kita bikin artikel, apakah bikin video konten tertentu atau apapun yang membuat orang mau masuk di sana. Itu cara rumus. Sekarang nggak ada rumus sih. Rumusnya adalah bagaimana membuat lead magnet. Rumusnya adalah buat lead magnet supaya orang mau. Ya kebanyakan kalau dulu sih mereka kan kuliah WhatsApp ya. Kuliah WhatsApp. Jadi misalkan kuliah WhatsApp pertemuan 4 kali setiap jam berapa, ya bisa aja. Itu bisa-bisa aja, sah-sah aja. Habis itu tinggal nanti dikonversi jadi penjualan. Tapi yang paling penting adalah ketika sudah masuk pun, kebanyakan kenapa mereka gagal masuk karena mereka melihat kayak kontennya tidak terlalu menarik. Kontennya tidak menarik, tidak relate lah dengan hidupnya mereka dan tidak membuat konsep-konsep seperti pakai AIDA atau AIDCA, Attention, Interest, Desire, Conviction, Action, dan membuat mereka kenapa begitu udah masuk pun mereka nggak merasa ini bukan gua sih, jadi nggak penting gitu loh. Berarti left begitu mereka ya? Kalau Bisa mereka... jadi left atau bisa jadi ya mereka nggak aktif, mereka cuma nunggu-nunggu aja apa ada yang menarik nggak. Ya kenapa mereka masih tetap stay biasanya karena mereka punya belief sih, punya belief bahwa ini ada yang bagus, cuman kenapa belum bagus mereka menunggu. Karena mereka akan nunggu. Itu memang cara permainan di WhatsApp seperti itu sih. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Menunggu sampai ada artikel yang sampai ada sesuatu yang relate dengan problem kehidupan mereka. Jadi begitu cocok, ini problemnya. Makanya kenapa kalau saya bilang ke tim saya, ketika membuat sebuah iklan, yang paling penting adalah kalau saya akan membuat iklan dengan konsep apa problem yang lagi mereka hadapi. Karena kebanyakan kalimatnya terlalu positif. Kadang-kadang kalimat positif itu membuat, ini lucu ya orang Indonesia gitu ya. Jadi kalau kalimatnya terlalu positif, misalkan mengejar impian, mencapai impian, itu nggak menarik gitu. Itu nggak menarik. Coba kalau mama bilang gini, udah prospek 14 jam, lebih dari 14 jam per hari, terus nggak closing. Ini solusinya. Mereka penasaran tuh. Karena relate dengan problem. Kalau bilang, kejar impianmu, dapatkanlah impianmu, jadilah sales ideal, lupakan itu nggak menarik itu. Itu nggak menarik. Jadi semua harus dimulai start dari problem. Itu dulu. Oke, berarti kalau dipromosikan ke media sosial ini untuk menarik orang yang masuk ke WhatsApp kita headline iklannya juga harus bikin sesuatu yang ada problem. Makanya kenapa kayak contoh ya di Instagram saya memang jumlahnya nggak banyak ya. Jadi artinya Instagram saya jumlah mungkin berapa? Nggak sampai 8.000 ya, 7.000 sekian. Tetapi bisa saya katakan setiap seminggu sekali ada aja yang chatting minta ngundang saya untuk menjadi sebagai trainer di tempat perusahaan mereka. Kenapa? Karena relate dengan problem. Saya nggak butuh 10.000, saya nggak butuh sampai ratusan ribu, tapi selama relate dengan problem mereka, maka mereka akan tertarik untuk bertanya dan sebagainya. Kayak tadi gitu ya. Ada satu perusahaan yang kontak saya, kebetulan perusahaan itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang UKM. Mereka mau mengundang saya, ngajak kerjasama dan sebagainya. Saya cuma bilang,
saya mau lihat dulu apa yang mau dibicarakan karena dia bilang konten-konten saya relate dengan problem yang lagi mereka hadapi. Jadi makanya kenapa bisa saya katakan konten besar pun belum tentu bisa jadi uang. Jadi kadang-kadang mendingan konten kecil, konten yang berharga itu yang akan membuat menjadi lebih nilai jual sih kalau saya katakan itu. Oke. Jadi related permainan dengan- WhatsApp ya kayak gitu, cuman mainin permainan funneling, lead magnet, bikin lead magnet, orang tertarik masuk, setelah masuk diskusi, kemudian setelah itu apakah kita bisa bantu bisnis mereka, itu cara mereka lakukannya. Intinya itu sih. Berarti kalau sudah masuk dalam WhatsApp, tinggal kita tiap ini rajin Rajin bikin memposting artikel ya. artikel atau memposting sesuatu yang menurut mereka menjawab pertanyaan sih. Itu yang paling gambarannya. Kalau yang saya lihat kebanyakan ya kenapa tidak menarik kalau menurut saya ya. Kenapa tidak menarik? Karena kelihatannya cuman tatanan kayak bukan sehari-hari gitu loh. Kayak misal 5 tips, ya udah tips doang, 1, tip 2, tip 3, 4 gitu. Sedangkan kayak nggak problem mereka. Kalau saya nggak main tips sih, saya kan mainnya gini. Pernah ngadepin masalah ini nggak? Ada. Nah, suatu ketika, kayak aku lebih baik cerita. Suatu ketika aku pernah ngadepin masalah bla 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 bla. Masalah begini, aku melakukan begini. Jadi lebih ke story. Kayak istilahnya apa? Kenapa saya percaya story selling, story cerita yang menjual itu lebih relate dengan kehidupan mereka dibandingkan tips. Kalau menurut saya, pernah nggak ngadepin kondisi bla 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 bla? Oh, aku pernah dulu. Waktu itu aku lagi baru pulang, bla 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 bla. Itu jadi menarik. Malah itu yang bikin menarik Itu ya. yang lebih menarik. Misalkan, contoh nih, tiga tips menjadi kurus. Yang pertama, banyak minum air putih. Yang kedua, rajin olahraga. Nggak menarik tuh. Lebih menarik misalkan, waktu itu ada temenku yang nanya, kok Coach Arif bisa kurus? Gimana caranya Coach? Ya saya mah sederhana aja ya caranya. Yang saya lakukan yang pertama adalah saya banyak minum air putih. Saya pastikan saya harus minum air putih sebanyak 3 liter. Kenapa? Nah baru saya jelasin. Kenapa 3 liter? Terus mereka jawab, iya juga ya bener ya Coach. Mungkin aku kurang minum. Kayak gitu loh contoh. Jadi dibuat dalam bentuk story. Lebih benar gak? Berasa beda gak? Iya. Dibandingkan 3 tips untuk ngurusin badan. Atau apalagi misalkan 3 tips memakai pakaian yang kelihatannya cantik gitu ya. Misal yang pertama bajunya pastikan warnanya gelap misalkan gitu. Itu gak menarik. Misalkan saya ngomong, dulu saya tipe orang yang selalu pakai pakaian apapun warnanya putih gitu loh. Sampai suatu ketika saya memakai pakaian hitam, kok orang-orang langsung ngomong, loh Coach Arif kayaknya turun berat badannya. Padahal enggak. Nah kayak gitu tuh. Jadi story gitu loh, jadi story. Itu jauh lebih menarik. Oke, dan itu bisa mempertahankan orang-orang di WhatsApp kita. Betul. Jadi karena gua banget tuh. Nah, kalau Bu Ana perhatikan kan kalau beberapa buku-buku yang saya tulis ya, memang saya udah lama nggak nulis buku ya. Karena kesibukan, kebanyakan yang saya cerita itu modelnya story sih. Saya nggak model cerita adalah tips bla 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 bla, nggak tertarik saya gitu. Jadi lebih kayak story tentang problem yang dihadapi dan sebagainya. Saya lebih suka itu. Makanya kalau ditanya kenapa belakangan saya lebih suka TikTok, kenapa nggak saya suka dengan YouTube, karena kita bisa menceritakan contoh, menceritakan problem, bukan tips, trik dan sebagainya. Itu Bu. Kalau di dalam WhatsApp, apa ada cara Coach nanti kita mempertahankan supaya mereka masih tetap stay gitu loh? Ya tadi bentuknya menggantung dengan story, bikin tips dan sebagainya, tapi harus relate dengan problemnya. Bukan kayak contoh kasih hadiah, ya itu setelah kasih hadiah habis itu juga orangnya keluar lagi tuh. Oke, giveaway gitu ya. Ya giveaway ya sementara doang, habis itu hilang lagi. Itu nggak menarik. Oke, teman-teman sahabat sales dimanapun Anda berada, menarik ya bincang-bincang kita sore ini. Jadi kalau teman-teman mau mendatangkan banyak orang ke WhatsApp teman-teman gitu ya, sebelum teman-teman mulai memperkenalkan produknya kita, berarti tadi dipakai beberapa media sosial, misalnya seperti bikin acara seperti seminar gitu ya. Lead magnet lah, bikin lead magnet. Lead magnet itu seperti seminar gitu ya, Seminar, free e-book. gitu ya. E-book gitu ya. Jadi seminar pun bisa di IG gitu ya, atau di Bukan IG, Facebook kan. Facebook, ya. Facebook bisa, di Instagram bisa. Yang penting menarik mereka untuk masuk ke dalam WhatsApp group, karena WhatsApp group kan lebih sifatnya personal ya. Yang sifat personal jadi eksekusinya lebih mudah. Oke, berarti media-media sosial Facebook dan IG yang bisa kita pakai. Nah, dari situ baru teman-teman bisa
kumpulin deh di WhatsApp teman-teman gitu ya, jadi satu komunitas gitu ya coach ya. Satu oke, dan dari situ teman-teman bisa mulai memperkenalkan produk, mulailah dari cerita, bukan tips and trick lagi ya, tapi dari bercerita gitu ya teman-teman. Sebenarnya ya, tips trik juga, tapi dalam bentuk narasi, cerita dalam ya, bentuk cerita. narasi. Nah, oke teman-teman, sampai dimanapun Anda berada, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, langsung aja ya dilayangkan ke YouTube channel kita. Dan Coach Arif, kalau misalnya ada yang mau tahu tentang pelatihan-pelatihan kita di mana ya? Nggak usah pusing-pusing sekarang. Sekarang tinggal silakan teman-teman ke deskripsi di bawah ini, sudah ada informasi, bahkan di sini udah ada connect ke WhatsApp group. Jadi ada WhatsApp group tentang selling, ada WhatsApp group tentang NLP, dan juga kalau mau jadwal pelatihan juga ada di sini. Dan juga buat teman-teman yang pengen mengundang kami, mengundang saya dan tim saya, itu ada nomor telepon kontaknya di sini. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. So, saya Coach Antonius Arif dan saya Ana Melani. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda. Sampai jumpa, salam performan. Bye-bye. Bye-bye.